Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan channel kami. Kali ini saya akan membahas mata pelajaran teknologi dasar otomotif untuk kompetensi keahlian teknik otomotif untuk siswa SMK kelas 10 semester 1. Ingat ya, semester 1. Kompetensi dasar yang kita bahas kali ini adalah KD 3.2, yaitu memahami prinsip-prinsip pengendalian kontaminasi. Kali ini kita akan fokus kepada pengertian dan fungsi pengendalian kontaminasi dalam kurung pengendalian limbah di bidang otomotif. Pada pertemuan ketiga ini, materi akan disampaikan oleh Juni Eko Kuncoro SPD. Tujuan pembelajaran pada pertemuan ini, setelah mempelajari materi ini, diharapkan siswa nanti dapat yang pertama memahami pengertian kontaminasi, memahami cara pengendalian kontaminasi, mengetahui jenis-jenis kontaminasi, mengetahui jenis-jenis kontaminasi yang ada di bengkel otomotif, kemudian mengetahui langkah-langkah pengolahan limbah oli bekas. Sebelum kita masuk ke materi, kita lihat review ini dulu, pendahuluan dulu. Dalam bidang otomotif, banyak sekali menghasilkan namanya kontaminan. Berbagai jenis kontaminan ini digolongkan melalui berbagai hal, seperti bentuk dan sifatnya. Sebagai contoh, pengolahan jenis kontaminan ini adalah kontaminan cair, kontaminan padat, kontaminan gas, dan yang berikutnya adalah kontaminan B3 atau yang dikenal dengan bahan berbahaya dan beracun. Apabila berbagai kontaminan tersebut tidak dapat dikendalikan, maka akan memberikan efek buruk untuk lingkungan dan makhluk hidup. Sebagai contohnya adalah penggunaan CFC ya pada sistem AC kendaraan yang dapat menyebabkan namanya global warming. Oleh karena itu, perlu adanya pengendalian kontaminasi agar berbagai kontaminan tersebut tidak merusak lingkungan dan makhluk hidup yang ada di dalamnya. Pengertiannya dulu kita bahas. Kontaminan adalah suatu kondisi di mana terjadinya pencampuran atau pencemaran terhadap suatu unsur lain yang memberikan efek tertentu. Dalam hal ini efeknya adalah buruk atau negatif. Komponen yang dapat menyebabkan kontaminasi sangat beragam, mulai dari benda, hewan, maupun berbagai bentuk padat ataupun cair ya. Kemudian karena sifatnya yang berbahaya, maka kontaminan ini perlu dikendalikan agar tidak mencampur atau mencemar zat atau unsur lain sehingga dapat membahayakan makhluk hidup terutama manusia. Jadi pengendalian kontaminasi adalah suatu cara untuk mencegah terjadinya pencampuran atau pencemaran terhadap unsur lain yang dapat memberikan efek buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Jenis-jenis kontaminan. Terdapat beberapa penggolongan jenis kontaminan. Untuk lebih jelasnya, berikut ini merupakan pembahasan mengenai jenis-jenis kontaminan. Perhatikan tayangan berikut. Nah, kontaminan cair ini merupakan kontaminan yang berbentuk cair seperti limbah cair, pembersih, dan lain sebagainya. Kemudian penggolongan yang berikutnya, kontaminan padat merupakan kontaminan yang berbentuk padat seperti sisa-sisa kabel, plastik bekas, kemudian semen,
dan lain sebagainya. Berikutnya, perhatiin, merupakan kontaminan gas. Kontaminan gas ini merupakan kontaminan yang berbentuk gas seperti gas karbon monoksida, kemudian gas karbon dioksida, kemudian CFC, dan lain sebagainya. Terus yang berikutnya, ini merupakan kontaminan bahan berbahaya dan beracun atau disingkat dengan nama B3. Merupakan kontaminan dari bahan-bahan kimia berbahaya sehingga memerlukan penanganan khusus seperti oli, minyak rem, dan lain sebagainya. Penanganannya khusus. Cara pengendalian kontaminan. Nah, dalam pengendalian kontaminasi disesuaikan dengan jenis kontaminan. Ya. Artinya, setiap jenis kontaminan memiliki cara penanganan atau pengendalian yang berbeda-beda. Untuk lebih jelasnya, berikut merupakan pembahasan mengenai cara pengendalian kontaminasi. Yang pertama, penanganan kontaminan cair. Biasanya melalui proses pengolahan primer. Maksudnya apa? Penyaringan, pengolahan awal, pengendapan, dan pengapungan. Pengolahan sekunder dengan mikroorganisme, kemudian desinfeksi, dan dengan endapan lumpur. Kemudian yang berikutnya, penanganan kontaminan padat ya, maksudnya penanganan kontaminan padat ini dapat melalui proses penimbunan. Ya, penimbunannya biasanya bersifat terbuka, kemudian sanitary, landfill atau lubang yang dilapisi plastik, kemudian kita buat pupuk kompos padat, dan bisa juga untuk kedepannya didaur ulang. Kita masih lanjut tentang pengendalian kontaminasi. Berikutnya adalah penanganan kontaminan gas. Ini dapat melalui kontrol emisi. Ini biasanya sudah diterapkan pada kendaraan-kendaraan masa kini. Biasanya ada namanya pengendali emisi. Kemudian untuk kendaraan sudah dilengkapi sensor oksigen yang bisa mengendalikan emisi ini untuk Jadi untuk mesinnya lebih gas buangnya lebih ramah lingkungan. Kemudian menghilangkan ini dengan cara adalah menghilangkan materi partikulatnya. Kemudian penanganan kontaminan B3 melalui penanganan khusus ya, seperti sumur injeksi, kolam penyimpanan, dan terapan ilmu fisika, biologi, dan kimia. Nah, contoh kontaminan yang ada di bengkel otomotif apa saja? Nah, mari kita simak. Terdapat berbagai contoh kontaminan yang sering kita temukan pada bengkel otomotif. Berikut ini merupakan contoh kontaminan yang ada di bengkel otomotif. Mari kita simak. Yang pertama, kira-kira apa nih? Ya. Ini merupakan gas H2SO4 atau asam sulfat yang merupakan hasil elektrolisis aki pada saat pengisian maupun pengosongan. Hal ini dapat kita ketahui dari bau yang menyengat. Ya, bau yang menyengat pada asam sulfat ini. Oleh karena itu diperlukan ruangan khusus yang digunakan untuk proses pengisian aki, dan ruangan tersebut memiliki ventilasi yang baik. Selain berbahaya untuk kesehatan, gas H2SO4 ini dapat memicu terjadinya ledakan apabila terkena sumber panas atau api. Ya. Kemudian contoh kontaminan yang lain yang ada di bengkel otomotif, kira-kira apa nih? Betul. Ini merupakan gas buang dari kendaraan bermotor.
Gas buang pada kendaraan bermotor memiliki berbagai unsur yang dapat membahayakan kesehatan, seperti karbon monoksida ya, yang bersifat mengikat O2, kemudian karbon dioksida, kemudian yang tidak kalah berbahayanya adalah hidrokarbon, dan partikel-partikel lainnya. Oleh karena itu, di sebuah workshop atau bengkel harus memiliki ventilasi yang baik agar berbagai partikel tersebut tidak meracuni manusia di sekitarnya. Kemudian contoh kontaminan yang ada di bengkel otomotif yang lainnya. Kira-kira apa ini? Ini merupakan kontaminan cair, seperti uap bensin, cairan pembersih, dan lain sebagainya. Oleh karena itu, dalam proses perawatan diperlukan berbagai alat keselamatan seperti masker untuk mencegah terjadinya keracunan akibat berbagai kontaminan cair. Ya, seperti dalam masa pandemik seperti ini, kita harus selalu kemana-mana diharap memakai masker. Contoh kontaminan yang ada di bengkel otomotif yang lainnya, nah ini yang berbahaya nih. Ini merupakan limbah B3 atau bahan berbahaya dan beracun, atau limbah berbahaya seperti oli dan zat-zat lain yang mengandung bahan-bahan berbahaya. Limbah berbahaya tersebut diperlukan pengolahan khusus agar tidak mencemari lingkungan. Limbah-limbah tersebut biasanya ditampung terlebih dahulu, kemudian dikirim ke tempat penampungan untuk didaur ulang. Ya. Langkah-langkah pengolahan limbah oli. Bagaimana cara mengolahnya? Limbah oli berdasarkan peraturan pemerintah nomor 85 tahun 1999 termasuk dalam kategori limbah B3. Limbah-limbah oli ini mengandung senyawa-senyawa kimia baik organik maupun anorganik yang sangat berbahaya. Kandungan senyawa dan logam berat dalam limbah oli ini kurang lebih seperti tabel berikut. Ya, contohnya adalah logam anorganik. Di sini ada keterangan. Ini ada aluminium. Hidrokarbonnya adalah diklorometana. Senyawa organik yang lainnya adalah bensena. Kemudian ada antimon. Hidrokarbonnya adalah triklorofluorometana. Kemudian senyawa organiknya adalah toluena. Kemudian ada lagi arsenik. Kemudian ada lagi barium, kadmium, krom, kobal, tembaga, plumbum, magnesium, mangan, dan lain sebagainya. Itu merupakan logam anorganiknya. Ya. Kita lanjut. Langkah-langkah pengolahan limbah oli. Nah, berikutnya. Saya yakin semuanya kenal ini dengan nama adalah SAE, ada api. Nah, pelumas atau oli ini merupakan sejenis cairan kental yang berfungsi sebagai pelicin, pelindung, pembersih, bagian-bagian dalam mesin. Kemudian biasanya untuk oli ini dikenal dengan kode pengenalan oli. Ini biasanya hurufnya adalah SAE. SAE itu apa? Singkatan dari apa? Society of Automotive Engineer. Selanjutnya, angka yang mengikuti di belakangnya merupakan tingkat kekentalan. Ya, tingkat kekentalan oli tersebut. Oil sludge terdiri dari minyak, hidrokarbon, air, abu, karat tangki, pasir, dan bahan kimia lainnya. Kandungan dari hidrokarbon antara lain bensin, ya bensene, toluen, etil bensin, silenus, dan logam berat lainnya seperti timbal atau plumbum. Biasanya rumus kimianya adalah Pb. Karakteristik pelumas bekas yang disimpan. Sekarang kita
dalam penyimpanan oli bekas. Ya. Yang pertama, perhatikan. Nah, oli bekas harus disimpan yang pertama dalam kemasan yang harus sesuai dengan karakteristiknya. Maksudnya apa? Kemasan harus sesuai dengan karakteristik pelumas bekas. Dapat berupa drum dan tangki. Ingat ya, harus diberi label. Kemudian yang berikutnya, ini saya ambilkan dari foto di Google. Ya. Pola penyimpanan dibuat dengan sistem blok sehingga dapat dilakukan pemeriksaan menyeluruh terhadap setiap kemasan jika terjadi kerusakan, dan apabila terjadi kecelakaan dapat segera ditangani. Kemudian berikutnya, yang ketiga, lebar gang blok harus diatur sedemikian rupa sehingga dapat digunakan untuk lalu lintas manusia dan kendaraan pengangkut atau forklift ya. Kemudian berikutnya, penumpukan kemasan harus mempertimbangkan kestabilan tumpukan kemasan. Kalau di gambar ini kira-kira dianjurkan tidak. Nah, ini berbahaya nih. Kelihatannya tidak stabil. Jika berupa drum isi 200 liter, maka tumpukan maksimumnya adalah 3 lapis. Nah, ini sudah sesuai. Tetapi menumpuknya yang tidak bagus. Ya. Dengan tiap lapis dialasi dengan palet, dan bila tumpukan lebih dari 3 lapis, kemasan terbuat dari plastik harus menggunakan rak. Kalau drumnya dari plastik harus menggunakan rak. Nah, berhubung kalau di gambar ini tidak terbuat dari plastik, maka tidak perlu rak. Tapi penempatannya yang kurang bagus. Kemudian yang berikutnya, perhatikan gambar. Nah, ini gambar. Yang nomor 5, lokasi penyimpanan harus dilengkapi dengan tanggul di sekelilingnya dan dilengkapi dengan saluran pembuangan atau penampungan yang kedap air. Baik penampungan dibuat mampu menampung 110% dari kapasitas volume drum atau tangki yang ada di dalam ruang penyimpan. Serta tangki harus diatur sedemikian sehingga bila terguling tidak akan menimpa tangki lain. Mempunyai tempat bongkar muat kemasan yang memadai dengan lantai yang kedap air. Persyaratan pengumpulan minyak pelumas bekas. Pengumpulan minyak pelumas bekas wajib memenuhi persyaratan-persyaratan bangunan pengumpulan. Nah, contohnya apa ini kurang lebih? Betul. Ini merupakan memiliki fasilitas penanggulangan jika terjadi bahaya kebakaran. Dan harus ada alat komunikasinya. Jika terjadi kebakaran harus bisa memberikan informasi kepada petugas kebakaran. Yang berikutnya, di atas ya. Nah, di atas, di belakang saya. Ini konstruksi bahan bangunan harus kita sesuaikan dengan karakteristik pelumas bekas. Kemudian, pengumpulan minyak pelumas bekas ini wajib memenuhi persyaratan-persyaratan bangunan yang lainnya. Persyaratannya apa? Lokasi tempat pengumpulannya harus bebas banjir. Kenapa harus bebas banjir? Kalau tempat pengumpulannya adalah rawan banjir, nanti bisa ditakutkan olinya akan bisa tumpah, bisa mencemari lingkungan yang lebih jauh lagi. Kewajiban pengumpul minyak pelumas bekas. Nih, ada kewajibannya bagi yang memiliki profesi sebagai pengumpul minyak bekas. Yang pertama, mempunyai izin dan badan
maksudnya memiliki izin dari Badan Pengendali Dampak Lingkungan. Ya. Kemudian yang berikutnya, membuat catatan tentang penerimaan dan pengiriman minyak pelumas bekas kepada pengolah atau pemanfaat. Harus mengisi formulir permohonan izin, ya. Kemudian pengolahan oli bekas. Bagaimana cara pengolahan oli bekas? Nah, ini untuk oli bekas ini ya. Pengolahan oli bekas ini ada beberapa. Yang pertama adalah pre-treatment or dewatering. Kemudian yang kedua ada yang dinamakan dengan filtering and demineralization. Kemudian yang ketiga namanya adalah propane deasphalting. Kemudian yang keempat namanya adalah distillation. Kita bahas satu persatu. Pre-treatment or dewatering. Nah, yang pertama untuk menghilangkan kandungan air dalam oli bekas. Kemudian yang kedua, air dalam oli bekas dalam bentuk air bebas maupun air terikat, misalnya dalam bentuk emulsi. Harus menggunakan alat ini. Dewatering biasanya diartikan sebagai proses penghilangan air bebas. Bila air dalam keadaan teremulsi, emulsi dapat dirusak dengan menambahkan demulsifier. Dewatering merupakan proses sederhana yang didasarkan pada pemisahan air dan oli dalam rentang waktu dan dipengaruhi oleh gaya gravitasi. Oli bekas dimasukkan ke dalam tangki dan air bebas dikeluarkan untuk diolah lebih lanjut, disesuaikan dengan parameter yang berlaku sebelum dibuang ke perairan bebas. Pemanasan dan pengadukan ini dapat mempercepat proses dewatering melalui namanya destilasi. Oli yang bebas air atau yang dikenal dengan dehydrated oil selanjutnya dapat diproses lebih lanjut atau digunakan sebagai bahan bakar atau namanya burner fuel. Ya. Ini untuk pre-treatment or dewatering. Kemudian yang kedua adalah filtering and demineralization. Nah, perhatiin. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Tujuan filtering dan demineralization ini untuk menghilangkan padatan material organik dan zat aditif dalam oli, menghasilkan bahan bakar yang bersih. Selanjutnya, oli bekas dimasukkan ke dalam tangki reaksi dan dicampur dengan asam sulfat dan dipanaskan pada temperatur 60 derajat Celcius, kemudian ditambah dengan surfactant atau surfactant reagent ke dalam reaktor dan diaduk. Campuran ini akan terpisah menjadi fasa air dan fasa oli. Fasa air mengandung kontaminan termasuk mineral, asam sulfat, dan aditif. Oli yang telah terdemineralisasi disaring untuk menghilangkan partikel padatnya yang tersuspensi sebagai bahan bakar yang bersih. Oli yang demikian dapat dilarutkan dengan BBM, bahan bakar minyak, ya, yang menghasilkan jenis bahan bakar minyak lainnya sehingga memenuhi persyaratan. Kemudian propane deasphalting. Nah, kurang lebih menggunakan peralatan semacam ini, ya. Samping ini. Pada proses propane deasphalting atau PDE merupakan salah satu tahapan pretreatment yang penting dalam pengolahan menghasilkan oli bekas aspal. Keluaran lainnya adalah propane. Destilasi, fraksinasi,
merupakan proses pemisahan komponen oli berdasarkan titik didih. Tergantung pada jenis destilasi, rentang pendidihan dapat menghasilkan gas namanya naftalen dan parafin, dan gasolin pada titik didih yang lebih rendah. Sedangkan oli mendidih pada titik didih yang lebih tinggi. Oke. Kemudian yang terakhir namanya destilasi. Nah, destilasi ya kurang lebih seperti ini gambarnya ya, seperti di samping. Destilasi merupakan proses utama untuk menghasilkan pelumas berkualitas dasar. Ada dua jenis destilasi, atmospheric distillation dan vacuum distillation. Atmospheric distillation pada umumnya dianggap sebagai tahapan pre-treatment untuk tahapan vacuum distillation tanpa memerlukan proses dewatering. Atmospheric distillation ini dilakukan pada tekanan atmosfer normal pada temperatur sampai 300 derajat Celcius. Atmospheric distillation ini relatif sederhana. Oli bekas dipanaskan dan dialirkan ke menara destilasi. Pada temperatur rendah, oli menghasilkan hidrokarbon atau gas petrol atau bensin dan pelarut petroleum ether, dan air tertampung dalam puncak. Beberapa hidrokarbon ini dikondensasi dan ditampung untuk digunakan sebagai bahan bakar minyak. Nah, ini masih destilasi ya. Proses ini hanya bagus sampai temperatur 300 derajat. Pada temperatur lebih tinggi dapat terjadi namanya thermal cracking, di mana molekul hidrokarbon yang lebih besar ya. Vacuum distillation ini dianggap sebagai kunci dalam proses pengolahan oli bekas. Sifat-sifat utama oli seperti viskositas, flash point, titik api, dan residu karbon. Kondisi vakum dikondisikan dalam kolom dengan sistem vakum 2-10 mm Hg yang dihubungkan pada bagian puncak menara. Dengan mengurangi tekanan material yang memiliki temperatur sampai 540 derajat Celcius dapat dievaporasi tanpa mengalami namanya thermal cracking. Nah, kesimpulan pada pertemuan ini yang bisa kita tarik, kontaminasi ini adalah suatu kondisi di mana terjadi pencampuran atau pencemaran terhadap suatu unsur lain yang memberikan efek tertentu. Efeknya adalah buruk. Unsur lain yang dapat memberikan efek buruk baik jangka pendek maupun jangka panjang. Kontaminasi yang terdapat di bengkel otomotif, ini contohnya adalah gas buang kendaraan, kontaminan cair, dan limbah B3. Pengolahan oli bekas ini meliputi pre-treatment or dewatering, filtering and demineralizing, propane deasphalting, dan destilasi. Nah, saya mengambil dari sumber materi yang berada dari sini, https://sekolahkami.com. Untuk modul ini nanti akan saya share di deskripsi pada video ini. Semoga bermanfaat pada pertemuan kali ini. Ya, sekian. Sampai jumpa di pertemuan dan materi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.